Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik YPI yang budiman, ikutilah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di channel YouTube YPI setiap hari Kamis pukul 14 sampai dengan selesai. YPI di hati, berprestasi dan berakhlakul kalimah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik ya, sehat walafiat. Bertemu kembali bersama Bapak di sini di PJJ YPI, belajar online gak masalah. Sebelum kita mulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu ya bersama-sama. Mudah-mudahan PJJ pada siang hari ini bisa berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Bismillah. Raditu billahi rabban. Berdoa selesai. Baik, anak-anak, silakan dipersiapkan alat tulisnya. Materi yang akan kita bahas pada siang hari ini berkaitan dengan akhlak, yaitu berbuat baik kepada orang tua dan guru. Silakan disiapkan ya alat-alat tulisnya. Ya, mekanisme untuk belajar atau PJJ pada siang hari ini ya. Seperti biasa Bapak akan jelaskan dulu materinya. Ya, nanti kalau ada yang mau bertanya silakan komentar di chat, di kolom chat. Kemudian nanti di akhir akan ada kuis ya. Akan ada kuis sebanyak 25 nomor. Silakan nanti Anda kerjakan ya. Kuis ini live ya. Nanti yang terbaik insya Allah akan Bapak berikan reward ya, akan memberikan Bapak penghargaan, insya Allah akan menarik dan bermanfaat bagi kalian semua. Bagaimana? Sudah siap? Dimulai? Baik, langsung saja kita mulai ya. Materi belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti hari ini. Judulnya berbuat baik kepada orang tua dan guru. Yang menjadi tujuan ya, yang menjadi tujuan pembelajaran kompetensi dasarnya ya, kompetensi dasarnya memahami cara berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Itu untuk pengetahuannya. Nah, untuk keterampilannya menyajikan cara berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita ya, itu yang pertama, peserta didik setelah mempelajari bahasan ini mampu mendeskripsikan pengertian menghormati orang tua dan guru dengan benar. Yang kedua, mampu menunjukkan dalil menghormati orang tua dan guru dengan tepat. Yang ketiga, menunjukkan contoh perilaku menghormati orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari dengan benar tentunya.
Dan yang keempat, berperilaku menghormati orang tua dan guru dengan benar. Baik, anak-anak sekalian yang dirahmati, langsung saja ke materi ya. Berbuat baik atau menghormati orang tua. Ya. Yang menjadi persoalan, siapakah orang tua? Orang tua yang dimaksud dalam pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu orang yang telah mengandung kita selama 9 bulan. Melahirkan kita dengan mempertaruhkan hidup antara hidup dan mati. Mendidik, membina, membimbing kita dengan susah payah. Oleh karena itu, orang tua memiliki jasa yang sangat besar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah yang dimaksud ya dalam bahasan kita, menghormati orang tua, itulah orang tua yang dimaksud. Atau dengan secara spesifik, secara khusus, orang tua kita masing-masing. Baik anak-anak sekalian, ya. Persoalannya sekarang, bagaimana menghormati perbuatan baik. Ya, dalam Islam disebut dengan birrul walidain. Ya. Menurut Imam An-Nawawi, bahwa yang dimaksud dengan birrul walidain itu berbuat baik kepada orang tua, bersikap baik kepada keduanya, melakukan berbagai hal yang dapat mereka berdua bergembira, serta tentunya berbuat baik kepada teman-teman mereka. Ini menurut pendapat Imam An-Nawawi. Yang dimaksud dengan birrul walidain itu adalah, sekali lagi, berbuat baik terhadap keduanya, ya, bersikap baik, melakukan berbagai hal yang dapat menggembirakan kedua orang tua, dan tentunya berbuat baik kepada teman-teman dari orang tua kita. Nah, ini menurut Imam An-Nawawi, ya, salah seorang ulama besar kita. Nah, bagaimana sekarang pengertian menghormati orang tua? Nah, bisa disimak bersama-sama. Menghormati orang tua berarti menunjukkan rasa hormat dengan ucapan, perkataan, perilaku, ya, kepada orang tua kita. Juga menghormati terhadap semua perintah, nasihat, harapan, dan cita-citanya. Nah, semua orang tua menginginkan anaknya tumbuh berkembang menjadi anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang soleh. Oleh karena itu, wahai anak-anak, generasi muda yang cerdas, ketahuilah bahwa menghormati dan mematuhi kedua orang tua, ya, merupakan bagian dari kewajiban kita. Jadi sekali lagi, menghormati orang tua itu merupakan kewajiban bagi setiap anak-anaknya. Dari mana kita tahu bahwa menghormati orang tua itu bagian dari kewajiban? Nah, bisa anak-anak lihat di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Ya, yang bunyinya Bapak bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahadahuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima.
Wahfidh lahuma janahadz dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, wa qadha rabbuka alla ta'budu, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu alla ta'budu illa iya, jangan menyembah selain Dia. Wabil walidaini ihsana, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Di sini perintah dalam ajaran agama Islam menurut kaidah bahasa bahwa perintah dalam itu menunjukkan bahwa wajib. Wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua itu adalah ya sangat diperintahkan. Imma yablughanna indakal kibara, jika salah seorang di antara keduanya sampai berlanjut ya sampai berusia lanjut, fala taqul lahuma uff, maka jangan sekali-kali mengatakan kepadanya perkataan uff, wala tanharhuma, dan janganlah sekali-kali engkau membuat perkataan membantah perkataannya atau membentaknya, mengingkari perintahnya. Wa qul lahuma qaulan karima, dan katakanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Nah, ayat 24-nya wahfid lahuma zanahadz dzulli minar rahmah, dan hendaklah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Rendahkanlah dirimu dengan penuh kasih sayang. Ya. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, duhai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku sedari kecil. Ini ayat sebagai pedoman, ya, sebagai pedoman bahwa menyatakan berbuat baik kepada orang tua, menghormati orang tua itu adalah wajib. Dan sekarang bagaimana dalam hadis? Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. An Abdillah radhiyallahu anhu qala sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amal habbillallah, amal apa yang sangat dicintai, disukai oleh Allah? Qala as-salatu ala waqtiha, yang pertama adalah salat pada waktunya. Qala summa ayu, kemudian apa lagi? Qala birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Qala summa ayu, qala al jihadu fi sabilillah, bersungguh-sungguh di jalan Allah, jihad, belajar, beribadah bersungguh-sungguh, ya. Jadi tidak malas-malasan. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, pada hadis ini menegaskan bahwa yang dimaksud sesuai dengan tema kita adalah birrul walidain. Apa tadi kata Imam An-Nawawi birrul walidain? Berbuat baik kepadanya, ya, melakukan suatu perbuatan yang bisa menggembirakan hatinya, dan juga berbuat baik kepada teman-teman dari orang tua kita. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, selanjutnya bagaimana cara menghormati orang tua kita? Ya. Imam Az-Zahabi ya menjelaskan bahwa birrul walidain itu berbakti kepada orang tua hanya dapat direalisasikan dengan memenuhi 3 kewajiban. Jadi caranya itu yang pertama menurut Imam Az-Zahabi adalah menaati segala perintah orang tua kecuali dalam maksiat. Kalau orang tua kita menyuruh kepada perbuatan dosa, maksiat, ya jangan ditaati. Tapi kalau baik, perintah belajar, perintah sholat, perintah makan, itu adalah perintah untuk kebaikan, maka harus ditaati. Biasakanlah sekecil apapun apa yang diperintahkan orang tua kita taati dengan ikhlas, tulus. Yang kedua, menjaga amanah harta yang dititipkan oleh orang tua.
Ya, amanah apa harta yang diberikan, yang dititipkan oleh orang tua? Diberikan baju, diberikan pakaian, diberikan apa saja. Hakikatnya memberikan kepada kita itu adalah memberikan amanah, maka harus dijaga amanah tersebut. Ya. Yang ketiga, membantu atau menolong orang tua bila mereka membutuhkan. Jadi ini harus segera secepatnya ketika orang tua memerlukan kita, ya. Kita jangan sekali-kali menyepelekan atau berbantah atau mengabaikan, ya. Langsung ketika orang tua kita mau memerlukan kita, maka kita respon dengan sebaik-baiknya, dengan tulus dan ikhlas. Nah, bagaimana hikmah? Ya, ketika seorang anak sudah menghormati orang tua, ada banyak manfaat yang bisa diperoleh, ada banyak hikmah yang bisa kita dapatkan bagi seorang anak. Ya, yang pertama, berhormati orang tua kita itu merupakan amal soleh bagi anaknya. Kita berbuat baik, menghormati orang tua, itulah amal baik paling utama bagi kita sebagai seorang anak. Yang kedua, apabila orang tua kita ridho atas apa yang kita perbuat, Allah pun akan ridho. Ridallah fi ridal walidain. Ini luar biasa, ya. Allah menjadi wakil, orang tua menjadi wakil bagi Allah di sini. Oleh karena itu, raihlah keriduan orang tua agar kita mendapatkan keriduan dari Allah. Yang ketiga, berbakti kepada kedua orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami dengan cara bertawasul dengan amal soleh. Jadi sekali lagi ini, ya, orang atau seorang anak yang beramal soleh dengan cara berbuat baik kepada orang tua, menghormati kepada orang tua, pada hakikatnya dia sedang memperlancar segala urusan apa saja yang sedang dia hadapi. Luar biasa anak-anak, ya. Yang keempat, berbakti kepada kedua orang tua akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umurnya. Ini luar biasa, ya. Seorang anak yang menghormati orang tuanya, rezekinya akan lancar, tidak akan mendapatkan satu kesulitan, ya. Karena ini janji Allah. Allah sudah memberikan janji kepada umat Islam bahwa siapa saja berbuat baik kepada orang tua, menghormati orang tua, maka umurnya dan rezekinya akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, manfaat yang bisa diambil, seseorang bisa menghormati orang tua, ya, dapat menjadikan kita ahli surga, akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah, ya, poin pertama, berbuat baik kepada orang tua. Nah, bisa dipahami anak-anak? Nah, bagaimana yang selanjutnya? Ya, bagian kedua adalah menghormati guru. Nah, yang menjadi pertanyaan, siapa itu guru? Ya, guru itu siapa sih? Guru adalah bapak rohani bagi seorang murid. Dialah yang memberikan santapan jiwa dengan ilmu, dengan pendidikan dan akhlak, dan membimbingnya. Gurulah yang mengajarkan kita dengan berbagai macam ilmu pengetahuan dan menjadi kita sendiri dan mendidik kita, sehingga kita menjadi orang yang mengerti, orang dewasa, orang paham, orang pintar, orang cerdas. Bahkan gurulah yang mengenalkan kita dengan Allah sebagai Tuhan kita dan Muhammad sebagai Rasul. Guru pula yang mengajarkan kita tentang ajaran Islam untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Jadi itulah guru, ya. Nah, oleh karena itu kita sebagai seorang murid punya kewajiban untuk menghormati guru, ya. Menghormati guru. Nah, berarti menunjukkan rasa hormat dengan ucapan, perkataan, perilaku, ya. Menghormati terhadap semua perintah, nasihat, harapan, cita-citanya. Ya, kenapa? Karena seorang guru tidak mungkin, ya, dan mustahil punya keinginan, punya harapan, punya cita-cita anaknya tidak sukses. Oleh karena itu, hormatilah. Semua guru menginginkan anak didiknya tumbuh, berkembang,
menjadi anak pintar, anak cerdas, anak soleh, ya, anak yang bisa mengamalkan ilmunya. Oleh karena itu, menghormati guru ini menjadi suatu kewajiban. Dari mana kita tahu bahwa menghormati guru itu wajib? Ya, bisa dilihat di dalam surat Al-Fatir ayat 28. Ya. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Ini ayat luar biasa, ya. Di ayat sebelumnya bahwa Allah itu menciptakan makhluk selain manusia. Ya, ada hewan, ada binatang, tapi di antara ciptaan Allah yang paling, ya, takut kepadanya hanyalah para ulama. Ya. Oke. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa guru itu adalah pewaris para nabi. Ya. Kenapa? Karena gurulah yang menyampaikan, ya, wahyu Allah, ya, dari para nabi, dari para ulama, ya, diteruskan kepada umat manusia. Oleh karena itu Imam Ghazali mengkhususkan guru itu dengan sifat-sifat kesucian, kehormatan. Penempatan guru langsung sudah kedudukan para nabi. Beliau juga menegaskan bahwa seorang yang berilmu dan kemudian bekerja dengan ilmunya, maka dia dinamakan besar di bawah kolong langit ini. Ia adalah ibarat matahari yang menyinari orang lain dengan menghayanda dirinya sendiri. Ibarat minyak kasturi gitu ya, yang baunya dinikmati orang lain. Ya, ia sendiri pun harum. Oke, baik anak-anak, sampai di situ. Ya, barangkali bisa dipahami, ya. Sudah cukup jelas, ya. Mudah-mudahan ya bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik anak-anak sekalian, ya, untuk mengingatkan kembali tentang berbuat baik kepada orang tua dan guru, Bapak akan memberikan kuis, ya. Silakan buka HP-nya, ya. Buka Google-nya, ketik joinmyquiz.com. Sekali lagi, joinmyquiz.com, kemudian masukkan ada 6 angka sebagai kode untuk memulainya, yaitu 467445. Ya. Sekali lagi, silakan buka, ya. joinmyquiz.com, ya, ketik joinmyquiz.com. joinmyquiz.com. Yang mana, Pak? Kemudian masukkan angka kodenya 467445. Ini yang mana, Pak? Tulisnya, Pak? Pak, 467445. Bentar. Belum ada yang masuk ini. Kodenya 467445. Ya? Lihat di chat. Ya, di chat sudah ditulis, ya. Tapi saya nggak bisa masuk, Pak. Ah? Kodenya salah, Pak. Kode salah. 467445. Udah, Pak. Baru ada 5 orang. Ya, baru ada 5 orang yang masuk, ya. Ya, minimal 10 orang masuk. 6 orang, ya, 6 orang. 6 orang masuk.
Ayo silakan yang lain. Ya, Jaki udah masuk. Tolong namanya ditulis ya, yang belum masuk, namanya ditulis. Ayo silakan, 7 orang baru masuk, 7 orang. 7 orang, ayo 7 orang. Nanti 10 orang Bapak akan mulai ya. Tentu yang belum masuk silakan menyusul. Ayo silakan. Oh, 12 orang. Oke. Kita mulai ya. Kita mulai. Oke, kita mulai. Waduh, ya semakin banyak. Ya, oke, start. 1 2 3. Oke, mulai. Oke, 3 2 1. Ya, sementara Juwita ya peringkat pertama. Di bawahnya ada Sahrini, Sahrini. Sahri. Oke, Juwita ya. Dan poin tertinggi ya Malik menyusul Malik. Ayo terus. Wah, Juwita masih bertengker di posisi pertama. Ayo silakan yang lain masuk. Dibaca soalnya ya. Dibaca soalnya. Mulai jam berapa tadi? Lewat 10 ya? Enggak ini waktunya. 10. Oke. Wah, Juwita hebat nih ya, masih bertengker di posisi pertama. Kedua ada Malik, yang ketiga ada Sahril. Ya, silakan. Ayo, semangat Siti, Urkon, Adi, ayo. Wah, Dapina menyusul posisi kedua. Ya, Dapina menyusul di posisi kedua. Siti juga, Siti Nurhaliza ya menyusul di posisi ketiga. Wah, tergeser lagi oleh saudara Malik. Ya, Malik memimpin berada di posisi. Wah, tergeser lagi oleh Siti. Dapina tergeser ke posisi kedua. Ayo terus berjuang, ya berjuang. Siti Nurhaliza di posisi pertama, sementara Dapina di posisi kedua. Ya, Malik di posisi ketiga. Juwita, ayo bangkit Juwita. Waduh, Juwita banyak yang habis waktu itu, ya, yang merah habis waktu itu. Nah, Eka punya kesempatan mengejar. Ayo Eka kejar Siti. Iya, Sahril Ramadan di posisi kedua. Iya. Waduh, Juwita melorot. Sementara Juwita melorot. Juwita banyak waktu ketinggalan. Ya, Siti di posisi pertama dengan nilai 8.000. Iya, Sahril menyusul. Ayo yang lain. Termasuk yang belum masuk, silakan masuk. Ya, Sahril memimpin sementara. Adi Putra nongol, ya. Alani ya masuk posisi kelima. Malik terlempar ke posisi keenam. Ya, Dapina sementara menyusul. Ya, tergeser lagi ke posisi kedua. Siti Nurhaliza ada di posisi pertama. Ya, Sahril masih tetap di posisi pertama. Sementara yang ikut kuis ada 29 orang ya, ada 29. Ayo silakan yang belum masuk, silakan masuk. Wah, Sahril semakin tidak terkejar. Ada di posisi pertama. Oke, Dapina rupanya akan menyusul kembali. Ayo Dapina, 1 nomor lagi benar, maka akan menyusul ke peringkat kedua. Wah, juga Adi Putra. Ayo Adi.
Iya, Siti sementara di peringkat pertama. Adi menyusul ke peringkat ketiga. Sahril terlempar lagi ke posisi kelima. Oke, 3 menit lagi ya. 3 menit lagi akan ditutup. 3 menit lagi akan ditutup ya. Iya, Siti sementara memimpin. Oke, Juwita nampaknya akan naik lagi ke atas. Iya, Jaki, ya Jaki masuk. Iya, Siti ada di peringkat pertama. Oke, Siti Nurhalija di peringkat pertama. Sahri Ramadan masuk lagi ke peringkat kedua. Oke, 2 menit lagi anak-anak. Ya, waktu yang disediakan 2 menit lagi. Ya, Sahri nampaknya akan menempati peringkat pertama. Oh, ternyata malah tergeser sama Juwita. Juwita lagi berada di peringkat pertama. Waduh, Juwita, Adi terus saling berlomba menggeser. Ya, Siti juga tidak mau kalah terus. Oke, 1 menit lagi akan kita tutup ya. Ingat, peringkat 1 sampai 3 akan mendapatkan ya hadiah dari Bapak ya. Oleh karena itu yang sudah mendapatkan poin ya, peringkat 1, 2, 3 pertahankan agar hadiah yang akan Bapak berikan tidak kemana-mana. Ya, kejar mengejar Siti, Sahra sama Juwita. Iya, terus saling kejar mengejar. Oke, 30 detik lagi ya, 30 detik lagi akan ditutup. Ya, akan di end. Oke, 10 detik lagi, 10 detik lagi. 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, habis. End. Alhamdulillah. Jadi peringkat pertama ya. Peringkat pertama Sahril, peringkat pertama Juwita ya. Peringkat kedua Sahril dan peringkat ketiga Saudara Adi Putra. Juwita, Sahril, Adi Putra ya. Ini sebagai peringkat pertama. Sekali lagi Juwita, terima kasih ya. Kemudian Sahril peringkat kedua. Kemudian Adi peringkat ketiga. Alhamdulillah, anak-anak Bapak yang cerdas, yang hebat-hebat ya. Tak kalah penting yang lain, ini terlihat nilainya ya. Nilainya nggak jauh berbeda ya. Alhamdulillah, kuis sudah dilaksanakan ya. Oke. Untuk selanjutnya anak-anak ya, tugas kalian di rumah, silahkan dibuat 1 paragraf saja. Apa yang Bapak sampaikan hari ini ya. Sekali lagi ditulis ya, 1 paragraf yang Bapak terangkan hari ini ya, sebagai kesimpulan yang Anda dapatkan, kemudian dikirim ya, langsung ke WA Bapak ya. Untuk yang kelas 9C dan D langsung ke Bapak. Yang kelas 9A dan B dikirim ke nomornya Pak Ajis. Oke.